Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hamdan wa syukran lillah alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu min firqatir rabi'ah. Nuridu an nabhasu wa nashrahu lakum anil mawdu' tariqatul qiraati kawasa itat ta'limiyatan. Latar belakang metode qiraah. Munculnya metode membaca atau qiraah ini merupakan reaksi atas metode langsung yang hanya memprioritaskan kemampuan berbicara dan mengabaikan 3 keterampilan seperti keterampilan mendengar, membaca, dan menulis. Metode membaca memiliki sebuah asumsi bahwa penguasaan semua keterampilan berbahasa adalah sesuatu yang mustahil agar lebih realistis dengan tujuan pembelajaran bahasa asing. Metode qiraah merupakan reaksi atau metode langsung yang hanya memprioritaskan keterampilan berbicara dan mengabaikan keterampilan lainnya seperti membaca, menulis, dan mendengar. Pada tahun 1829, Profesor Coleman mengemukakan yang memfokuskan kepada keterampilan membaca adalah metode membaca. Jadi, buku pembelajaran bahasa Arab adalah model yang dikembangkan oleh Michael West serta diaktualisasikan di Mesir, Timur Tengah, dan negara Arab dan di Islam lainnya. Yang pertama ada metode harfiah, yang kedua ada metode sawatiyah, yang ketiga ada metode suku kata, yang keempat ada metode kata, yang kelima ada metode kalimat, yang terakhir ada metode gabungan. Nah, metode harfiah yaitu guru memulai pelajaran dengan mengajarkan huruf hijaiyah dengan satu persatu. Sedangkan siswa di sini membacanya dengan lambat karena cenderung membacanya huruf berhuruf, bukan kesatuan kata. Contoh huruf tersebut adalah seperti huruf sa yang diajarkan dengan membacanya dengan huruf sin. Yang kedua yaitu metode sawatiyah. Metode sawatiyah yaitu pengajaran yang dimulai dari huruf, kemudian suku kata, lalu kata. Hal ini berbeda dengan metode harfiah dalam cara pengajaran hurufnya. Urutan metode sawatiyah dimulai dengan mengajarkan huruf berharakat fathah, dhammah, kasrah, kemudian sukun. Setelah itu beralih ke huruf yang berharakat fathatain, dhammahtain, dan kasratain. Menurut Fathul Mujib, bahasa Arab mengalami perkembangan yang pesat selain karena pengaruh penyebaran Islam dalam sejarah Nabi, juga disebabkan oleh isi muatan dalam bahasa Arab Al-Quran itu tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain adalah ada beberapa. Yang pertama, kosakata bahasa Arabnya sangat luas dan kaya. Tidak ada bahasa lain yang memiliki kosakata yang banyak seperti bahasa Arab. Dan yang kedua, tiap huruf dalam bahasa Arab mempunyai simbol, tanda, dan arti itu tersendiri. Nah, metode membaca ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca bahasa asing, contohnya seperti bahasa Arab, dan memahaminya dengan sangat mudah, menghasilkan kalimat-kalimat yang benar ketika menulis, dan sekaligus mendapatkan ucapan-ucapan yang benar ketika berbicara dengan bahasa tersebut. Kelebihan dari metode qiraah ini ialah, yang pertama, metode ini sangat memperhatikan berbicara secara benar dan cara penggunaan media pembelajaran sebagai bahan drills peserta didik.
Yang kedua, metode ini sangat selektif terhadap penggunaan kosakata populer dan gradavitas penyajiannya serta memperhatikan teks-teks bacaan yang sudah tersusun. Yang ketiga, metode ini juga sangat memperhatikan pembelajaran gramatika dan drillnya. Kekurangan metode qiraah yang pertama, metode ini mengabaikan dua keterampilan berbahasa yaitu istima' dan kalam. Yang kedua, secara umum metode ini mengabaikan ekspresi lisan atau tabir syafawi, intonasi, penekanan, dan jeda. Yang ketiga, metode ini mengabaikan keterampilan menulis, yang bukan sekedar latihan menulis untuk membedakan kalimat. Yang keempat, metode ini menekankan penguasaan kosakata tertentu yang tidak keluar dari teks bacaan tersebut. Yang kelima, metode ini fokus terhadap kosakata dalam konteks kalimat. Pertama, peserta didik dilatih mengucapkan sistem bunyi bahasa secara intensif. Dan mereka dilatih juga untuk membiasakan mendengar beberapa kalimat sederhana serta mengucapkannya. Selanjutnya diikuti dengan membaca teks yang diambilkan dari beberapa buku tertentu tanpa memperhatikan gradativitas kosakata dan pola kalimat. Kemudian pemahaman arti kata, di mana pendidik menunjuk beberapa kata yang dianggap baru di dalam teks, kemudian menerangkan artinya atau memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu apa arti kosakata tersebut. Yang terakhir ialah latihan. Seperti peserta didik diperintahkan membaca teks dengan suara keras, kemudian memberikan soal-soal kandungan teks, latihan pengucapan sesuai dengan teks yang dibaca, membaca dengan suara yang nyaring, dan tanya jawab tentang teks yang dibaca. Yumkin hadza faqat minna afwan minal khotoina. Syukran ila ihtimamikum. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.